Ada beberapa orang yang mungkin membayangkan mental masa bodoh ini, mereka membayangkan sejenis kekalaman yang tidak terpengaruh apapun, ketenangan yang mampu melewati semua badai, dan mereka membayangkan dan ingin menjadi seseorang yang tidak tergoyahkan dan membuat gusar siapapun. Ada sebutan untuk orang yang tidak punya emosi atau pemahaman untuk apapun, yaitu psikopat. Anda tidak ingin kan disebut psikopat, dan saya juga tidak habis pikir Anda mau disebut psikopat. Jadi sebenarnya apa inti dari masa bodoh ini? Apa arti sebenarnya dari masa bodoh ini? Mari kita lihat 3 seni yang dapat membantu Anda menjernihkan perkara ini untuk tahu apa artinya masa bodoh ini. Nomor 1, masa bodoh bukan berarti menjadi acuh tak acuh. Masa bodoh itu berarti nyaman saat menjadi berbeda. Sama sekali tidak ada orang yang dapat dikagumi atau diamini dalam sikap acuh tak acuh. Orang-orang yang acuh tak acuh adalah mereka yang lemah dan ciut hatinya. Mereka tergolong malas bergerak dan tukang usil di internet. Faktanya, orang-orang yang acuh tak acuh sering berusaha untuk bersikap masa bodoh karena dalam kenyataan mereka terlalu rewel menghadapi segala sesuatu. Mereka terganggu dengan apa yang dipikirkan semua orang tentang rambut mereka, sehingga mereka tidak pernah bersusah payah untuk mencuci dan menyisirnya. Mereka risau dengan apa yang dipikirkan setiap orang tentang ide mereka, jadi mereka bersembunyi di balik sarkasme dan kritik yang pedas. Mereka takut tidak membiarkan siapapun mendekati mereka, sehingga mereka menampilkan sosok sebagai manusia yang spesial dan unik dan segudang masalah yang tidak mungkin dimengerti orang lain. Orang yang acuh tak acuh takut terhadap dunia dan gaung pilihan mereka sendiri. Itulah alasan mereka tidak sekalipun membuat pilihan yang berarti. Mereka bersembunyi di dalam liang kelabu tanpa emosi yang mereka gali sendiri, terserap oleh diri mereka sendiri dan mengasihani diri sendiri, terus-menerus mengalihkan perhatian mereka dari hal yang menuntut waktu dan energi mereka, yang mereka sebut kehidupan. Karena inilah fakta tentang kehidupan. Tidak ada yang namanya masa bodoh. Anda pasti memperdulikan sesuatu. Sisi biologis kita selalu peduli akan sesuatu. Dan karena itu, kita akan selalu memperdulikan sesuatu. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang kita pedulikan? Hal apa yang kita pilih? Dan bagaimana cara agar kita bersikap masa bodoh terhadap hal yang memang tidak ada maknanya? Ibu saya baru saja ditipu teman dekatnya dan kehilangan uang dalam jumlah banyak. Jika saya acuh tak acuh, saya akan mengangkat bahu, menyeruput mocha, dan mengunduh serial The Walking Dead musim berikutnya dan tidak memperdulikan ibu saya. Maaf ya Bu, tapi bukan itu yang saya lakukan. Saya geram, saya naik pitam, saya berkata, dasar keparat, kurang ajar, lihat aja Bu, kita cari pengacara biar keparat itu merasakan akibatnya. Tahu mengapa? Karena saya sama sekali tidak peduli dengan orang itu. Saya tidak peduli dengan laki-laki itu. Saya akan hancurkan sekalian hidupnya jika memang itu perlu. Ilustrasi tersebut menggambarkan ketajaman pertama dalam seni bersikap masa bodoh, yaitu ketika berkata, keparat, saya akan hancurkan hidupnya. Ini bukan berarti saya bersikap masa bodoh tentang apapun. Sebaliknya, yang dimaksud saya adalah saya bersikap masa bodoh terhadap kesengsaraan yang menghalangi tujuan saya. Saya tidak ambil pusing dengan orang-orang yang geram saat saya melakukan sesuatu yang saya rasa benar atau penting ataupun mulia. Pasti banyak orang yang akan berkata, jangan lakukan itu, sabar dan segala macam. Saya masa bodoh dengan orang-orang itu, saya masa bodoh dengan sikap itu, karena saya hanya melakukan yang saya rasa benar dan saya rasa penting dan saya rasa mulia, yaitu membantu ibu saya. Artinya adalah bahwa saya adalah tipe orang yang akan menulis kisah dirinya sebagai seorang ketiga hanya karena dalam pikirannya itu hal yang tepat dan benar untuk dilakukan. Saya hanya bersikap masa bodoh terhadap penilaian orang lain. Inilah yang patut dikagumi. Tentu saja bukan saya yang harus Anda kagumi dalam kalimat-kalimat barusan. Namun perjuangan dalam mengatasi kesulitan, kerelaan untuk menjadi berbeda, dipandang sebagai orang buangan, sampah masyarakat, semua itu ditempuh demi nilai-nilai orang itu sendiri. Kesediaan untuk menetap lekat-lekat dengan kegagalan dan mengangkat jari tengah ke arahnya. Orang-orang yang tidak peduli dengan kerasnya perjuangan itu, tak peduli dengan resiko kegagalan, masa bodoh akan hal-hal yang memalukan yang mungkin terjadi. Orang-orang yang hanya tertawa lalu kembali mengerjakan apa yang mereka yakini, karena mereka tahu kalau itu benar.
Mereka tahu kalau itu lebih penting daripada diri mereka sendiri, lebih penting daripada perasaan mereka sendiri dan kebanggaan setiap ego mereka sendiri. Orang-orang ini akan berkata persetan, tapi tidak untuk semua hal, namun untuk setiap hal yang tidak penting dalam hidupnya. Mereka menyimpan perhatiannya hanya untuk perkara-perkara yang sungguh-sungguh penting di dalam hidupnya. Teman-teman, keluarga, target hidup, dan nasi kebuli. Dan mungkin 1 atau 2 gugatan hukum. Dan karena keputusan itulah, karena mereka memutuskan untuk menyimpan kepeduliannya hanya untuk hal-hal besar dan penting di dalam hidup mereka. Sebagai balasannya orang-orang jadi peduli terhadap mereka. Karena berikut ini, lagi-lagi adalah fakta tentang kehidupan. Anda tidak bisa menjadi sosok yang penting dan mengubah hidup beberapa orang, tanpa menjadi bahan candaan dan tertawaan bagi orang lain terlebih dahulu. Tidak akan bisa. Karena tidak ada yang sempurna, tidak ada yang dapat menghindari kesulitan. Ada sebuah ungkapan, entah kemanapun Anda pergi, disitulah dirimu. Hal yang sama juga berlaku dengan kesulitan dan kegagalan. Masa bodoh kemanapun Anda pergi, akan ada 300 kg kesulitan yang menanti Anda. Dan itu tidak apa-apa. Intinya adalah bukan menghindari kesulitan. Intinya adalah menemukan hal sulit yang bisa Anda hadapi sendiri dan Anda nikmati. Nomor 2, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama-tama Anda harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan itu. Coba bayangkan jika Anda berada di toko Alfamart dan Anda melihat seorang wanita berteriak-teriak kepada seorang kasir, memakinya karena tidak diberikan struk atau karena sang kasir memberikan harga yang lebih pada suatu barang. Padahal itu cuma mungkin lebih 2.000 perak. Akan saya katakan alasannya. Wanita itu mungkin tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan setiap hari selain duduk di rumah dan mengecek setiap struk belanjaan. Dan mungkin dia kesepian dan butuh perhatian. Pacarnya meninggalkannya, tidak pernah datang lagi, dan dia tidak pernah bercinta mungkin lebih dari 10 tahun. Dan mungkin dia tidak mempunyai anak yang bisa dijadikan bahan perhatiannya. Jadi mungkin struk-struk yang kurang itu atau kembalian kurang atau belanjaan yang lebih itu yang hanya dimilikinya. Dia dan struk keparatnya itu. Hanya itu yang penting baginya karena tidak ada hal lain yang bisa ia pedulikan. Dan begitulah saat kasir berusia 17 tahun yang masih baju hitam putih itu akhirnya memberikan kembalian 2.000-nya. Dan ketika si kasir itu berusaha melindungi mesin hitung uangnya, layaknya kesatria yang melindungi keperawanan seorang gadis, jelas sekali si wanita itu benar-benar meledak. Dia ingin memukul wanita itu karena selisih 2.000 kembaliannya. Kejengkelan yang sudah memuncak selama puluhan tahun karena ditinggal suaminya tiba-tiba, tidak punya anak, pasti akan tumpah seketika. Alasan dibalik orang-orang yang mengobral kepedulian mereka seperti es krim di perkemahan musim panas ini adalah bahwa mereka tidak punya sesuatu yang layak untuk diperdulikan. Jika Anda menyadari kalau diri Anda secara konsisten memberikan porsi perhatian yang terlalu berlebihan untuk hal sepele yang membuat Anda gusar, seperti foto mantan pacar Anda di Facebook, betapa cepatnya baterai remote TV Anda ketika mati, atau kehilangan kesempatan membeli hand sanitizer 2 gratis 1, artinya Anda tidak punya sesuatu yang layak dikerjakan di hidup ini. Dan itulah masalahnya. Anda masalah sesungguhnya, bukan hand sanitizer, bukan remote TV, atau bukan foto mantan pacar Anda. Saya pernah mendengar seorang seniman mengatakan bahwa ketika seseorang tidak memiliki masalah, pikirannya secara otomatis akan menemukan cara untuk menciptakan suatu masalah. Saya rasa apa yang sebagian besar orang lakukan, yaitu menganggap masalah dan hal-hal kecil sebagai masalah hidup, sesungguhnya hanya efek samping dari tidak adanya sesuatu yang lebih penting untuk diperdulikan. Jika menemukan sesuatu yang penting dan bermakna dalam kehidupan Anda, mungkin menjadi cara yang paling produktif untuk memanfaatkan waktu dan tenaga Anda. Karena jika Anda tidak menemukan sesuatu yang penuh arti, perhatian Anda akan tercurah pada hal-hal yang tanpa makna dan sembrono. Yang ketiga, entah Anda sadari atau tidak, Anda selalu memilih sesuatu untuk diperhatikan. Orang-orang tidak dilahirkan dalam keadaan tanpa kepedulian. Faktanya, kita dilahirkan untuk risau terhadap terlalu banyak hal. Pernahkah Anda melihat seorang anak kecil yang menangis karena warna biru di topinya tidak sesuai persis? Sungguh anak kecil itu bikin repot. Saat kita belia, semua hal terasa baru dan seru, dan semuanya tampak begitu berarti. Karena itu, kita jadi peduli banyak hal. Kita peduli terhadap setiap hal dan setiap orang, dan tentang apa yang dikatakan kepada orang atas diri kita, tentang apakah cowok atau cewek yang manis itu membalas WA kita,
tentang apakah kaos kaki kita cocok atau tidak, atau tentang warna balon ulang tahun kita yang meletus warna hijau atau bukan. Dan ketika kita beranjak dewasa, didukung oleh banyak pengalaman, atau setelah menyadari bahwa banyak waktu yang terlewat begitu saja, kita akan mulai memperhatikan bahwa sebagian besar hal semacam ini hanya memiliki dampak kecil di dalam hidup kita. Orang-orang yang komentarnya sangat kita risaukan sebelumnya tidak lagi terhitung dalam kehidupan kita. Penolakan-penolakan yang menyakitkan yang kita rasakan telah memberi andil yang sangat baik. Kita jadi tahu betapa kecilnya perhatian yang diberikan oleh orang lain pada detail-detail superficial tentang diri kita. Dan kita pun akhirnya memilih untuk tidak lagi menanggapi mereka terlalu serius. Intinya, kita menjadi semakin selektif terhadap perhatian yang rela kita berikan. Inilah sesuatu yang kita sebut dengan kedewasaan. Ini bagus, sebaiknya Anda mencobanya suatu kali. Kedewasaan mungkin muncul ketika seseorang belajar untuk peduli hanya pada sesuatu yang sangat berharga. Lalu seiring pertambahan usia dan memasuki parubaya, perubahan lain mulai terjadi. Energi kita mulai menurun, identitas kita pun mulai menguat. Kita jadi tahu siapa diri kita menerimanya sepenuh hati, termasuk bagian-bagian yang sama sekali tidak membanggakan. Dan anehnya, ini membuat kita merasa merdeka. Kita tidak lagi perlu peduli terhadap setiap hal, hidup kita berjalan apa adanya, kita menerima entah baik atau buruknya. Kita akan menerima bahwa kita tidak akan terbebas dari COVID-19, atau pergi ke bulan, atau merasakan badan lunamaya. Dan itu tidak masalah, hidup terus berjalan. Jadi sekarang ini kita bisa menyisihkan perhatian kita yang semakin berkurang untuk hal-hal yang benar-benar layak dalam kehidupan kita. Seperti misalnya keluarga kita, teman-teman kita, dan 2 kelinci hitam putih kita. Dan herannya, hal-hal tersebut sudah cukup membahagiakan. Penyederhanaan ini sesungguhnya membuat kita senantiasa merasa bahagia. Dan kita mulai berpikir, mungkin apa yang dikatakan Bukowski, sang pecandu alkohol yang gila itu memang benar. Yaitu jangan berusaha. Jadi sebenarnya ngomong-ngomong apa sih inti dari podcast ini? Podcast ini akan membantu Anda untuk berpikir sedikit lebih jelas untuk memilih mana yang penting dalam kehidupan Anda dan mana yang sebaliknya. Saya yakin bahwa sekarang ini kita menghadapi suatu wabah psikologis, yaitu ketika orang-orang tidak lagi menerima dengan tenang bahwa kadang-kadang ada hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Saya tahu ini terdengar kurang intelektual dan mungkin hanya di permukaan. Tapi yakinlah, masalah ini menyangkut hidup atau mati. Karena saat kita percaya bahwa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu sangat memalukan, secara tidak sadar kita mulai menyalahkan diri kita sendiri. Kita mulai merasa sepertinya sesuatu yang salah ada di dalam diri kita yang menggerakkan kita ke semua jenis kompensasi yang fatal. Kepercayaan bahwa tidak sempurna itu memalukan adalah sumber tumbuhnya lingkaran setan yang mulai mengambil alih peradaban kita. Cuek dan masa bodoh adalah cara paling sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup kita dan memilih apa yang penting dan apa yang tidak penting. Usaha untuk mengembangkan kemampuan ini mengarah pada suatu yang saya pikir bisa menjadi semacam pencerahan praktis. Tunggu. Bukan pencerahan yang mengawang-awang ya, bukan pencerahan yang penuh mimpi kebahagiaan, mengakhiri semua penderitaan ataupun omong kosong motivasional. Sebaliknya, saya melihat sebuah pencerahan yang sifatnya praktis yang sejalan dengan ide bahwa beberapa penderitaan mustahil untuk dihindari. Bahwa apapun yang Anda lakukan dalam hidup ini tetap berisi kegagalan, kerugian, penyesalan, dan bahkan kematian. Karena begitu Anda nyaman dengan semua tai yang dilemparkan ke dalam kehidupan Anda, atau seperti Nabi Muhammad yang nyaman dengan ludah-ludah yang mengarah ke mukanya, Anda akan menjadi tak terkalahkan pada level spiritual yang paling dasar. Apalagi, satu-satunya cara untuk mengatasi kepedihan yang timbul adalah pertama-tama belajar bagaimana menanggung semua itu. Podcast ini tidak berbicara bagaimana meringankan masalah atau sakit Anda. Podcast ini bukan pula panduan untuk mencapai suatu keagungan. Tidak akan bisa, karena keagungan hanya sebuah ilusi dalam pikiran kita. Suatu destinasi bohongan yang seakan-akan wajib kita capai, seperti kota Atlantis atau Asgard di dalam psikologi kita sendiri. Sebaliknya, podcast ini akan mengubah rasa sakit Anda menjadi sebuah alat atau peranti. Trauma Anda akan menjadi kekuatan, dan masalah Anda akan menjadi masalah yang lebih baik. Ini baru gerak yang sesungguhnya. Renungkanlah hal ini.
sebagai panduan saat mengalami penderitaan dan bagaimana cara untuk mengambil tindakan yang lebih baik, lebih bermakna, dan penuh dengan kasih sayang dan kerendahan hati. Inilah podcast yang akan membuat Anda bergerak secara ringan tak peduli seberat apapun beban Anda. Beristirahat dengan lebih mudah ditemani kekuatan terbesar Anda, menertawakan air mata Anda saat tumpah bercucuran. Dan podcast ini tidak akan mengajari Anda bagaimana cara mendapatkan atau mencapai sesuatu, namun lebih kepada bagaimana cara Anda berlapang dada dan membiarkan sesuatu itu pergi. Ini akan mengajari Anda untuk membuat inventaris kehidupan Anda dan menyortir hal-hal yang paling penting saja. Ini juga akan mengajari Anda untuk memejamkan mata dan percaya bahwa Anda bisa menjatuhkan diri ke belakang dan Anda tetap baik-baik saja. Ini juga akan mengajari Anda untuk peduli lebih sedikit. Dan ini akan mengajari Anda untuk jangan berusaha.